Terima kasih kepada istri saya tadi yang sudah berdoa ya. Saya sungguh merasa senang dan sukacita sekali karena istri saya juga bisa terlibat dalam pelayanan bersama-sama dengan saya. Selama ini istri saya adalah saya boleh katakan sebagai the best tim terbaik saya, orang yang nomor satu di samping saya, menopang saya di dalam doa dan puasa, dan juga tentunya dengan anak-anak kami. Bapak Ibu, saya akan bagikan firman Tuhan dengan tema hidup baru, komitmen baru. Seperti yang sudah kita dengarkan minggu yang lalu, kita semua adalah murid-murid Kristus. Amin. Murid-murid Kristus itu mesti bertingkah laku, bergaya hidup yang otentik. Tidak menggunakan topeng, tetapi hidup yang jujur, transparan, terbuka, dan bisa dibaca oleh semua orang. Ya, kita adalah surat-surat Kristus. Bapak Ibu, ketika Yesus merekrut para murid, Yesus berkata kepada para murid waktu itu, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada suatu perintah, pesan, dan suatu proses jawaban yang harus kita jawab dan kita putuskan apakah kita mau mengikut Yesus atau tidak. Tentunya kalau kita mau mengikut Yesus ada konsekuensi. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, cara kita hidup yang lama, dan mengikuti Yesus dan melakukan apa yang Yesus kehendaki. Amin. Ya, itu sebabnya saya akan bagikan tema hidup baru, komitmen baru. Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya, kenapa kita ada di muka bumi ini? Kenapa Bapak Ibu ada di mana sekarang? Di Pleasant Hills, kenapa ada di Bay Area? Ada di Amerika. Kenapa kita ada di sini? Apakah semuanya karena kebetulan? Kenapa kita bisa berjumpa? Bapak Ibu, ada rencana Tuhan bagi setiap kita. Kita mesti mengerti dan menyadari apa kehendak Allah dalam hidup kita. Yang Allah kehendaki adalah kita hidup bagi Kristus. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Bukan lagi sekedar apa ambisi yang aku miliki, tetapi apa yang Yesus kehendaki. Ya, bukan lagi apa yang aku ingini, apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu, yang menarik adalah ada banyak orang berpandangan bahwa Yesus adalah bagian dari hidup mereka. Pertanyaannya, apakah betul Yesus adalah bagian dari hidup kita? Saya mau katakan, mohon maaf, bukan. Yesus bukan bagian dari hidup kita. Yesus adalah hidup kita. Yesuslah segalanya. Tanpa Yesus, kita tidak bernilai. Yesus adalah bukan sesuatu yang ditambahkan di dalam hidup kita. Tetapi dia hidup dalam hidup kita. Dia yang menggerakkan kita. Dia yang mendorong kita. Untuk berkata-kata, untuk berbicara, untuk bertindak, untuk berbuat, untuk menolong orang lain, untuk mengasihi orang lain. Yesus yang hidup dalam hidup kita, menggerakkan kita untuk boleh hidup di dunia ini. Hidup kita mestinya berubah. Beda dengan orang-orang dunia. Harus berbeda, Bapak Ibu. Ya, kita harus mematikan kehidupan kita yang lama, dan kita mengganti kehidupan kita dengan kehidupan yang baru. Dan tentunya harga yang harus dibayar itu bukan sedikit. Untuk mengikuti Yesus, harga yang harus dibayar adalah seluruh hidup. Kita membayar harga untuk mengikuti Yesus adalah dengan seluruh hidup kita. Segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, seluruh apa yang ada pada kita persembahkan kepada Yesus. Baru kita bisa mengikuti Dia. Boleh dibantu? Next. Ya, di Efesus 4 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Dikatakan apa? Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu, Saudara terkasih, hidup kita mestinya berbeda. Jangan lagi hidup
sama seperti orang dunia. Kita tidak bisa hidup duniawi di satu sisi, memuaskan hawa nafsu dan kedagingan kita, dan di satu sisi kita datang ke gereja dan beribadah dan melayani Tuhan di satu sisi yang lain. Kita tidak bisa memegang keduanya. Kita harus memilih salah satu dan kita harus melepaskan salah satu. Lepaskan hidup yang lama. Lepaskan cara berpikir dan cara bertindak, gaya hidup manusia yang lama. Amin. Karena kita sudah menjadi yang baru setelah kita mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ada dan tinggal dalam hidup kita dan Dia akan mengubahkan hidup kita. Hidup kita tidak boleh lagi sama. Ada begitu banyak yang menyedihkan. Ada begitu banyak orang Kristen bahkan melayani Tuhan tetapi masih berfokus kepada diri sendiri. Melayani, ikut bernyanyi, ikut bermain musik, ikut memuji Tuhan, ikut membagi-bagikan makanan. Secara lahiriah sepertinya beribadah, tetapi di dalam hatinya dia tetap berfokus kepada diri sendiri. All about my life, about me, myself, my family. Ada begitu banyak orang Kristen masih berfokus hanya kepada diri sendiri dan tidak berfokus kepada Kristus. Yesus datang dan Dia mengasihi semua orang. Tetapi yang menyedihkan adalah ketika ada pengikut Kristus, mereka hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Saya tidak tahu, saya pernah ceritakan belum tentang kisah William Booth? Belum ya? William Booth itu pendiri Salvation Army. Dan saya sangat terinspirasi dan sangat diberkati melalui sebuah video dari William Booth. Dia mendapat penglihatan. Dan penglihatan itu kemudian dibuat dalam sebuah video. Dan video itu kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan disebarkan ke banyak tempat. Saya sempat menontonnya dan menjadi berkat buat saya. Dalam penglihatannya William Booth, dia melihat ada lautan dan ada miliaran manusia terapung-apung di lautan. Dan manusia ini akan tenggelam. Mereka terapung-apung, satu persatu meninggal dunia dan tenggelam di dalam lautan yang bergelombang, dengan gelombang yang begitu besar, hujan deras, dan itu gelap gulita. Gelap, udah malam. Dalam penglihatan itu, William Booth melihat itu. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke sebelah kanan, dan dia melihat di sebelah kanan ada dermaga. Ada orang-orang yang sudah diselamatkan dari lautan dan ada di atas dermaga. Dan ada keanehan yang dia lihat terhadap orang-orang yang ada di atas dermaga. Apa yang dia lihat? Mereka sibuk dengan aktivitas mereka sehari-hari. Dengan hobi mereka. Bermain musik, main game, ya, main olahraga, dan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang menyenangkan hati mereka. Mereka asalnya dari lautan yang harusnya mereka binasa, tenggelam, tapi mereka kemudian setelah diselamatkan, mereka tidak peduli kepada orang yang di lautan. Mereka menikmati hidup mereka. Dan yang menyedihkan lagi, dia lihat lagi, ternyata ada orang yang berdebat tentang keyakinan mereka. Saling berdebat bahwa pemahaman saya lebih benar daripada kamu. Dan mereka ribut berdebat tentang pemahaman keyakinan yang mereka yakini. Dan mereka tidak berbuat apa-apa terhadap orang di luar sana. Di satu sisi lagi dia melihat ada keanehan lagi. Ada orang yang mengangkat tangan tinggi-tinggi dan menangis dan berkata, "Save me, selamatkanlah aku, bawa aku lebih dekat, peluk aku Tuhan, peluk aku." Padahal dia sudah selamat. Dia ingin lebih dekat, makin dekat, sedekat mungkin dengan Tuhan, tetapi sebenarnya dia sudah selamat. Dia kurang puas. Padahal dia sudah selamat. Dan dia melihat sampai ada sosok manusia berusaha untuk menyelamatkan manusia, miliaran manusia yang terapung-apung di lautan. Seorang diri menyelamatkan satu persatu. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam penglihatan itu William Booth sadar bahwa lautan itu adalah
kehidupan manusia di muka bumi ini. Miliaran manusia itu yang terapung-apung itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Orang-orang yang di atas itu dermaga adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan tidak mau menyelamatkan orang lain. Mereka hanya berfokus untuk menyenangkan diri mereka dan aktif dalam ibadah-ibadah mereka, supaya mereka makin dekat kepada Tuhan, meyakinkan dirinya sudah selamat dan keluarganya sudah selamat. Dia nggak peduli kepada orang lain. Bapak Ibu, sebagai manusia yang baru, tentunya kita tidak lagi seperti itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, tidak lagi selfish, tidak lagi hanya berpusat pada diri sendiri. Seharusnya kita memiliki kasih seperti firman Tuhan minggu lalu. Kasih yang orisinil, kasih yang murni. Yang mau peduli kepada orang lain supaya orang lain tidak binasa. Jangan lagi hidup dengan caramu yang lama. Berhentilah. Jangan diulangi. Cukup sudah. Waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba satu persatu teman kita meninggal, keluarga kita meninggal, Tuhan panggil. Waktu berjalan begitu cepat, Bapak Ibu. Bisa dibantu next. Perasaan mereka telah tumpul. Ya, ini manusia yang lama ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang-orang di masa sekarang hidup dalam menyembah berhala. Ada begitu banyak yang lebih penting daripada Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya tidak bicara tentang orang-orang yang belum percaya, jelas mereka perlu Injil. Tapi dalam kehidupan orang-orang percaya pun, ada banyak orang Kristen atau pengikut Yesus, mengaku pengikut Yesus. Tetapi ada hal-hal yang lebih penting daripada Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka rela meninggalkan ibadah, mereka rela meninggalkan persekutuan dibanding dengan hal-hal yang lain yang mereka anggap lebih penting dari hidup mereka. Ada begitu banyak orang menganggap bahwa Yesus itu adalah hanya bagian dari hidup mereka. Diperlukan kalau apa? The power of kepepet, kalau kepepet saja. Kalau ada masalah, emergency, ada sesuatu hal, masalah yang memang dia nggak bisa tangani lagi, baru dia memerlukan Tuhan. Selagi segala sesuatu masih dia bisa tangani, dia berjalan tanpa tanya kepada Tuhan, tanpa berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Menyedihkan Bapak Ibu. Apalagi kalau orang itu ada di gereja. Tidak ada di tempat ini. Amin. Amin. Tidak ada kan? Enggak ada. Iya. Next. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kamu bukan demikian. Kamu bukan lagi manusia yang lama. Kita tidak lagi demikian. Hidup kita berbeda. Amin Bapak Ibu. Kita sudah mendengar dan menerima pengajaran di dalam Dia. Firman Tuhan terus dibagikan di tempat ini. Renungan harian juga mungkin juga sering dibagikan. Kita sering baca renungan harian tiap hari. Kita telah mendengar tentang Yesus, menerima pengajaran tentang Dia. Bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia yang benar di muka bumi ini. Dan semua manusia akan binasa karena dosa-dosanya. Manusia terpisah dari Allah. Yesus datang ke dunia ini karena kasih sayang yang begitu besar. Dia datang dan Dia menggantikan segala hukuman dosa kita. Dosa kita yang harusnya dihukum, ditimpakan kepada kita, diambil alih oleh Yesus di atas kayu salib. Dan Dia berkata, sudah selesai. Kita tidak perlu lagi menanggung hukuman atas dosa kita. Sudah selesai. Kita menjadi orang merdeka dan bersih. Bukankah ini kabar luar biasa Bapak Ibu?
Kita telah mendengar, kita telah mengerti kebenaran ini, pengajaran ini. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada jalan lain, kita sudah mengerti tentang hal ini. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah hidup kita setelah menerima Yesus masih tetap sama atau sudah berubah atau belum? Pengetahuan kita mungkin sudah bertambah. Kita mungkin semakin mengerti kenapa Yesus disalibkan, kita mengerti tentang bagaimana cara supaya bisa diselamatkan. Pengetahuan kita mungkin sudah bertambah dan sudah anggaplah lumayan lengkap. Tetapi pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh manusia lama kita sudah ditanggalkan? Jangan-jangan hidup kita masih tetap sama. Jangan-jangan hidup kita masih sama dengan orang duniawi. Jangan-jangan cara kita berpikir masih sama dengan orang dunia. Jangan-jangan cara kita berbicara pun sehari-hari masih sama. Apa bedanya kalau demikian? Kita harus menanggalkan manusia kita yang lama. Amin, Bapak Ibu. Dan kita mengenakan jubah manusia yang baru. Next. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, cara hidup kita mesti berbeda. Cara berpikir kita mesti berbeda. Cara kita berbicara mesti berbeda dengan sebelumnya. Perubahan itu mesti terjadi, transformasi harus terjadi. Semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Arah hidup kita menjadi semakin sama seperti Kristus. Arah hidup orang percaya, pengikut Kristus, murid-murid Kristus, itu harus jelas. Arah hidup kita semua menjadi semakin seperti Kristus. Manusia lama ditanggalkan, manusia baru dikenakan. Kristus menguasai hati dan pikiran kita. Kita dibaharui dari hari ke hari. Semuanya diperbaharui. The way of thinking, cara berpikir, cara hidup, gaya hidup berubah. Tidak lagi selfish, tapi mulai peduli dan mau bahkan mengasihi dan berkorban bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu. Ada 3 pembaharuan besar yang harusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Next. Ada 3 pembaharuan besar yang harusnya terjadi. Saya mau mengajak kita untuk mengingat ini. Ada 3, sederhana sekali. Pertama, next. Kita akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru oleh Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Dikatakan, kita boleh baca bersama-sama? Boleh? 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bukankah luar biasa, Bapak Ibu? Allah mempunyai rencana. Allah mempunyai ketetapan. Dia ingin memberikan kepada kita semua hati yang baru dan roh yang baru. Yang lama bagaimana? Ya ditanggalkan. Yang baru Tuhan mau taruh dalam hati kita. Ya dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu apa? Hati yang keras, yang bandel, gitu ya, memberontak, yang tidak taat. Ya, aku akan menjauhkan daripadamu. Artinya apa? Tuhan memberikan kita kemerdekaan, kebebasan untuk memutuskan, untuk memilih, untuk taat kepada firman. Ketika Yesus belum ada dalam hidup kita, kita dikuasai oleh dosa. Sehingga sulit kita untuk taat kepada Tuhan. Karena kita masih dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kuasa kegelapan.
Tetapi setelah Yesus, kita percaya kepada Yesus dan Yesus tinggal dalam hidup kita, kita diberi kuasa, otoritas untuk menolak dosa. Tidak hidup di dalam dosa. Kita diberi kuasa untuk mentaati firman. Kita bisa menang atas pergumulan kita. Karena Yesus ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa menolak kedagingan-kedagingan. Cara berpikir yang tidak baik, cara bicara yang tidak baik, cara hidup yang tidak baik. Tuhan akan gantikan itu semua dengan yang baru, brand new. Tuhan akan berikan kepada kita hati yang taat. Pertanyaannya, kenapa ada begitu banyak orang percaya sulit untuk taat? Kenapa? Bukan salah dari firman, tapi ada sesuatu dalam diri kita yang membuat kita tidak taat. Tuhan berjanji bahwa rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh siapa? Roh Tuhan. Mau berdiam, tinggal diam dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menurut segala ketetapan dan firman-Nya. Roh Allah itu, Roh Kudus itu yang tinggal dalam hidup kita. Dia yang akan mendrive. Dia akan menyetir. Dia yang akan mengendalikan. Dia akan punya otoritas untuk mengambil keputusan, untuk bertindak, untuk berbicara, dan segala macam. Roh Allah, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang sangat menyedihkan kalau kita sering kali Bapak Ibu timbul tenggelam ya, taat dan tidak taat, taat dan tidak taat. Menurut saya ada sesuatu tidak beres di sini. Roh Kudus itu mau tinggal bersemayam. Dia mau tinggal berkuasa dan mau tinggal selamanya di sini. Dan dia mau take over, dia mau mengambil alih. Di firman Tuhan yang lain, Yesus pernah berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Mengapa mulutmu berkata Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Pertanyaannya, apa artinya kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan kita? Kalau kita masih mengendalikan hidup kita, Yesus bukan Tuhan, saudara. Yesus bukan Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan, artinya dia akan masuk ke dalam hidup kita, dia akan mengambil alih hidup kita, dia mengendalikan hidup kita, dia take over. Kita sebagai miliknya, sebagai kepunyaannya, dia yang punya otoritas, punya kendali. Itu artinya Yesus adalah Tuhan kita. Tetapi kalau mulut kita berkata Yesus Tuhan, tetapi cara kita hidup, cara kita berbicara, semua dikendalikan oleh keinginan daging kita. Keinginan duniawi kita. Yesus bukan Tuhan saudara. Walaupun saudara ke gereja tiap minggu, walaupun saudara memberikan persembahan dan ikut pelayanan dan berbagai macam hal. Pertanyaannya, siapa yang mendrive hidup saudara? Siapa yang mengendalikan hidup saudara? Siapa yang berkuasa? Siapa yang memiliki otoritas dalam hidup saudara? Siapa? Firman Tuhan berkata, rohku akan kuberikan diam dalam hatimu. Akan berkuasa mengendalikan hidup kita. Amin. Kita akan diberikan hati yang baru, roh yang baru oleh Tuhan. Itu pembaharuan pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Hati yang baru dan roh yang baru. Yang kedua adalah kita akan mempunyai hubungan yang baru dengan Tuhan. Tentu Bapak Ibu, ya saya baca dulu ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita tentu tahu, semua dunia ini hidup dalam kegelapan. Semua manusia sudah berdosa dan terlakir dengan kemuliaan Allah. Yesus berkata apa? Aku adalah
terang, terang apa? Terang dunia. Yesus menerangi dunia ini. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan, dalam dosa, ketika Yesus masuk ke dalam hidupnya, hidup di dalam terang. Dia tidak lagi hidup di dalam dosa, dosa tidak lagi berkuasa dalam hidupnya. Kita adalah anak-anak terang. Dikatakan apa? Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang itu harus bagaimana? Bercahaya. Terang itu harus bisa dikenali, dilihat oleh orang yang hidup dalam kegelapan. Orang harus bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari hidup kita. Yang paling sederhana adalah orang harus bisa merasakan kasih yang tulus mengalir dari dalam hidup kita. Ketika saudara ketemu orang lain, dimanapun, ketika saudara menyapa dengan tulus, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak. Dengan kasih, dengan perhatian. Kita ketika ada orang bertengkar dan orang tidak mau berdamai, kita berusaha untuk mendamaikan. Sebagai terang, hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin Bapak Ibu. Kita mempunyai hubungan yang baru dengan Tuhan. Kita sebagai anak-anak terang. Kita memancarkan terang Kristus. Yang terakhir, yang ketiga. Saya singkat saja ini. Yang ketiga, kita mempunyai hubungan yang baru dengan sesama. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang Allah kehendaki adalah sekarang yang ketiga, kita mempunyai hubungan yang baru dengan sesama manusia. Kita diberikan hati yang baru, kita diberikan roh yang baru, kita status hidup kita berbeda, kita memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan sebagai anak-anak terang. Sekarang yang ketiga adalah kita memiliki hubungan yang baru dengan orang lain, dengan sesama. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, adalah sesuatu keanehan, menyedihkan kalau kita sebagai pengikut Kristus, tetapi orang lain tidak bisa merasakan kasih dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan juga di Alkitab dikatakan, walaupun kita bisa bernubuat, punya karunia bernubuat, kita bisa berbahasa malaikat, kita memiliki pengetahuan, berbagai macam pengetahuan. Kalaupun kita bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tapi jika kita tidak mempunyai kasih, sebenarnya tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Hal yang harus bisa dirasakan oleh orang di sekeliling kita adalah kita ramah, penuh dengan kasih mesra dengan siapapun. Saya kadang mengalami, saudara, perlakuan yang tidak baik dari orang-orang tertentu. Kadang-kadang mengalami itu. Tentu Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Kecenderungan kita adalah ingin membalas perbuatan orang yang tidak baik kepada kita. Kalau dia fitnah kita, kita bisa juga lawan dia, begitu ya, fitnah dia. Ada yang mengatakan begini, saya itu orangnya baik Pak. Kalau orang baik kepada saya juga bisa baik kepada orang, bahkan seperti malaikat. Tapi Pak, kalau orang jahat kepada saya juga bisa jahat Pak kepada orang. Bahkan lebih jahat daripada setan. Ya, ada banyak sekali kepahitan-kepahitan dalam kehidupan manusia. Bukan hanya orang di luar sana, tapi juga di dalam gereja. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya mengajak kita untuk boleh melihat ke dalam diri kita. Jangan berkontribusi yang negatif. Jangan berkontribusi yang menghasilkan, dari kehidupan kita menghasilkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Mari kita bisa memberikan damai, memberikan keramahan, kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin Bapak Ibu. Hidup kita tidak lagi sama seperti orang dunia. Dikatakan kamu bukanlah demikian. Ada kata kunci yang paling penting yang mau saya supaya kita ingat baik-baik pada pagi hari ini. Kamu bukanlah demikian. Kamu jangan lagi seperti itu. Jangan lagi hidup seperti manusia yang lama. Next.
3 pembaruan besar yang terjadi dalam hidup kita. Pertama, kita akan diberikan hati yang baru. Amin. Roh yang tunduk, kemauan untuk tunduk dan taat kepada firman, dijauhkan dari hati yang keras. Amin. Tidak ada lagi yang hati yang keras di tempat ini. Semua di tempat ini mau tunduk dan taat pada firman. Amin. Karena kita diberikan hati yang baru oleh Tuhan. Itu dasar pertama. Yang kedua, kita mempunyai hubungan yang baru dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Allah. Hiduplah sebagaimana anak-anak Allah hidup semestinya. Bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di sosial media. Di Facebook, Instagram, di Twitter. Jangan menyerang orang. Jangan memaki orang. Jangan menyebarkan berita hoax. Jangan sengaja memancing perdebatan dan keributan di sosial media. Jangan. Dimanapun kita berada, di dunia nyata atau virtual, kita adalah anak-anak terang. Amin. Jadilah sebagai orang yang membawa damai. Jadilah sebagai orang yang dapat dan mau mengapresiasi orang lain, yang mau memuji orang lain. Jangan pelit untuk mengapresiasi orang lain. Kita adalah anak-anak terang. Kalau ada orang ulang tahun di sosial media, katakan selamat ulang tahun. Ada wedding anniversary, katakan happy wedding anniversary. Kalau ada anak teman kita sukses, lo ikut pertandingan terus menang, puji dia, apresiasi. Jangan cemburu, jangan kesel, jangan marah. Gara-gara anak orang lain lebih sukses daripada anak kita, cemburu dan marah. Oh, itu pasti begitu. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Karena hidup kita adalah anak-anak terang. Manusia lama harus ditanggalkan. Orang dunia seperti itu, kita tidak lagi. Kita bukan lagi seperti itu. Hidup kita berbeda. Amin. Ketiga, kita mempunyai hubungan yang baru dengan sesama manusia. Jangan sengaja mencari musuh. Kalaupun ada orang yang memusuhi saudara, doakan dia, berkati dia. Jangan punya dendam kepada siapapun. Mari kita ramah dan mengasihi semua orang. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Tuhan tidak. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang, tapi kita harus mengasihi semua orang. Bagaimana orang itu kemudian merespon, itu terserah orang itu. Kalau dia tidak menghargai ketulusan kita, biarkan saja. Tapi bagian kita harus terus mengasihi dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kita harus mengampuni mereka. Sebagai anak-anak terang kita akan dikenal sebagai orang memiliki kasih Kristus yang tulus dan murni dan otentik. Amin Bapak Ibu. Terakhir kita baca kembali. Next. Terakhir kita baca bersama-sama. Dikatakan apa? Kita ulang lagi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya hidup kami sudah berubah menjadi hidup yang baru. Kristuslah yang mengubahkan kami, yang menjadi hidup yang baru. Manusia lama kami telah kami tanggalkan. Cara berpikir kami yang lama telah kami tanggalkan. Cara hidup kami yang lama telah kami tanggalkan. Dan kami mengenakan jubah hidup yang baru. Kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Kami semua adalah anak-anak terang. Roh Allah berdiam dalam hidup kami. Roh Allah bersemayam dalam hidup kami. Dan mengendalikan hidup kami. Roh Allah berkuasa sepenuhnya. Mengambil alih seluruh hidup kami. Dan kami akan hidup untuk memuliakan Engkau seumur hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Pak Freddy buat firman Tuhan yang luar biasa. Dan satu kesempatan lagi kita boleh mendengar firman Tuhan untuk kita diingatkan menjadi anak-anak yang berubah, yang memiliki hati yang baru, anak-anak terang yang Tuhan sudah tebus dengan darahnya yang mahal. Saudara, kita akan memasuki pertemuan suci pada pagi hari ini. Saudara sudah mempersiapkan hati dan sebelum kita memasuki perjamuan suci ini, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa di Nazarene Church, perjamuan suci kita adalah perjamuan suci terbuka. Maksudnya adalah saudara mungkin bukan anggota gereja ini, mungkin datang dengan latar belakang yang berbeda, mungkin datang dari gereja lain. Tetapi saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi dikatakan bahwa pada saat kita hidup di dalam dosa, seperti orang-orang yang ada di laut tadi, kita tersesat dan tidak punya harapan. Tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan. Dan Tuhan Yesus sudah menawarkan semua keselamatan itu kepada kita, anak-anaknya. Barang siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan kita diubahkan. Status kita diubahkan menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang mungkin belum sempat dibaptis sekalipun, diizinkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan suci ini. Jadi, mari persiapkan hati saudara. Perjamuan suci ini adalah satu kesempatan untuk kita mengingat kembali kasih Allah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang sudah mati atas dosa, buat menebus dosa-dosa kita, menebus kita semua. Tuhan Yesus juga yang sudah bangkit dari kematian. Dan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan suatu hari lagi dia akan kembali untuk menjemput saudara dan saya. Dan perjamuan suci itu sebagai peringatan akan dia. Pesan dari Tuhan, ingatlah akan aku waktu kita memakan perjamuan suci itu. Jadi waktu saudara menerima elemen perjamuan suci yang nanti sebentar akan dibagikan oleh petugas, saudara ingat karya Yesus di atas kayu salib. Ingat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kuasa dosa, maut, dan setan dia sudah kalahkan. Dan saudara adalah anak-anaknya yang menang. Dan dia sedang menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Suatu hari lagi, nanti dia akan menjemput kita. Ingat itu ya pada saat kita mempersiapkan diri. Minta ampun atas setiap dosa kita dan terima perjamuan suci itu dengan iman. Seperti kalau saudara sedang bersulam, seperti saudara sedang toast, ya, waktu saudara mengangkat cawan Tuhan itu. Dan suatu hari nanti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, dan kita akan menikmati perjamuan yang sejati, perjamuan kawin anak domba bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari silakan saudara yang bertugas membagikan elemen perjamuan suci, dan ada satu nyanyian salibnya. Saya bagikan ya tadi lagunya. Salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya ya saudara, sudah terima ini, renungkan kasih Tuhan, berdoa, minta ampun, renungkan kebaikan Tuhan. Lihat dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdiri saudara.
firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31 sebagai berikut. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari saudara, dengan roti dan anggur di tangan, saya ajak saudara untuk menjawab dengan kata amin untuk dua pertanyaan yang saya akan bacakan. Bukankah cawan, pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ambil waktu untuk sejenak mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Segala sesuatu Engkau sudah lakukan Tuhan, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau lakukan demi kasih-Mu yang begitu besar buat seluruh umat manusia. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendapat kesempatan sekali lagi mengikuti perjamuan suci, mengingat kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan ada kuasa di dalam darah Yesus yang menyucikan, mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam tubuh-Mu yang terpecah-pecah itu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan dari sakit penyakit dosa kami Tuhan. Terima kasih karena salib-Mu itu Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan biarlah melalui perjamuan suci yang kami lakukan pagi ini ada berkat bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Perjamuan suci ini bukan sekedar hanya makan roti dan minum anggur saja Tuhan, tetapi ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang akan menjadi kekuatan buat kami, menjadi the power Tuhan untuk kami menjalani kehidupan ini Tuhan bersama-Mu. Karena Engkau ada di dalam kami Tuhan dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua ini. Dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ubahkan kami Tuhan. Ubah hati kami menjadi hati yang baru. Roh yang baru itu juga ada di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang taat kepada-Mu. Hidup yang dipimpin oleh Roh-Mu. Hidup yang mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berjalan sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Kami meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang lama, yang sia-sia, yang tidak berguna Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami sudah ditebus oleh darah yang mahal. Hidup kami menjadi hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Terima kasih buat berkat perjamuan kudus ini. Kami terima semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah mengikuti ibadah kita pada siang hari ini. Dan seperti biasa ada pengumuman. Saudara silakan mengikuti. Bagi saudara yang mau mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini, silakan saudara melakukan dengan online giving atau memberikan cek, diberikan kepada Ibu Natalia atau ke kotak yang ada di belakang. Terima kasih buat setiap support, setiap
dukungan saudara biar tempat ini, gereja ini boleh mengelola semuanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara, bagi saudara-saudara juga yang mau bergabung di dalam small group, saudara bisa belajar mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bisa menghubungi para ketua small group yang ada. Silakan saudara bergabung, nggak usah malu, belajar bersama-sama. Bagi yang berulang tahun, bulan November ada beberapa orang, ya saudara bisa catat namanya di situ. Ternyata ada Ibu Risma Situmorang, tanggal 18 November. Ya, ya. Nanti sudah nggak di sini ya, tapi kita tetap mau mengucapkan selamat ulang tahun. Dan beberapa saudara yang ada namanya di situ mungkin nggak ada di sini, tapi saudara silakan bisa menghubungi mereka. Dan tidak lupa juga bulan ini adalah bulan November di mana kita akan mengadakan celebration Thanksgiving service tanggal 27. Jadi minggu terakhir di bulan ini. Di tempat ini dan saudara silakan mengundang beberapa orang, saudara, teman-teman yang lain ya, terutama teman-teman yang tadi digambarkan oleh Pak Pendeta Freddy. Sedang di mana? Sedang di dermaga, sedang main-main, sedang di ini, atau yang di mana? Yang sedang di dalam laut, saudara, ajak ya. Orang-orang yang digambarkan belum mengenal Tuhan, sedang dalam keadaan yang perlu keselamatan ya, mungkin sedang susah dalam kehidupannya, mungkin sedang di dalam keadaan bingung. Karena dunia ini bukan makin baik, keadaan di luar sana bukan makin baik. Banyak hal yang terjadi dan mereka mungkin sedang mencari jawaban, mencari jalan keluar untuk hidupnya. Dan saudara, mari kita ajak mereka untuk hadir di dalam Thanksgiving service ini. Dan mereka juga boleh menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan. Amen. Saudara dan saya menjadi agen-agen Kristus, saudara dan saya menjadi anak-anak terang. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mari kita akan tutup kebaktian kita dengan doa syafaat. Hari ini akan dibawakan oleh Ibu Susi dan Pak Stephen, saudara Stephen. Ya, silakan. Mungkin lebih baik maju saja supaya lebih kedengaran, dan setelah itu saya akan tutup dalam doa berkat. Silakan Ibu Susi. Kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi Engkau melayakkan kami, mengenankan kami Tuhan dalam menyembah Engkau Tuhan di dalam rumah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menilik hati kami masing-masing ya Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kepada kami hidup yang baru Tuhan, hati yang baru. Biarlah kami juga mau Tuhan taat akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau akan melayakkan kami Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan gereja kami ini Tuhan ke dalam tangan Kau sendiri. Engkau yang sudah memulai ya Tuhan ICCC ya Bapa, dan Kau yang terus akan memberikan kepada kami kuat kuasa-Mu ya Bapa, untuk kami dapat menjalankan Tuhan apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang Bu Grace ya Bapak dan Pak Yudi, Tuhan kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Kau sendiri. Biarlah hikmat bijaksana berasal daripada-Mu Tuhan, turun ke dalam pasangan ini ya Bapak, untuk boleh membimbing kami, menuntun kami ya Tuhan, dan menggembalakan domba-domba-Mu ya Bapak, supaya mereka tidak tersesat ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan kehidupan mereka, bisnis mereka, kerohanian mereka Tuhan, sekolah Bu Grace juga ya Bapa, tolong Tuhan kami menyerahkannya semua ke dalam tangan Kau sendiri, kekuatan, kesehatan melimpahi hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, damai sejahtera sukacita terus di dalam mengembalakan gereja ini Tuhan, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu, boleh Engkau berikan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Ibu Ruth sebagai mama dari Ibu Grace, supaya ibu ini juga tetap boleh mendukung anaknya Tuhan di dalam pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan seluruh leadership Tuhan yang ada di dalam gereja ini ya Bapa, satu persatu daripada kami ya Tuhan yang terlibat di dalam
kepengurusan ya Bapa. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat bijaksana yang daripadamu ya Tuhan. Apa yang kami putuskan, apa yang ingin kami lakukan ya Tuhan. Hanya kami berkonsultasi kepada Engkau ya Bapa, dan Engkau yang akan memimpin semua, menuntun kami Tuhan, dan Engkau yang ikut campur tangan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua Tuhan kegiatan-kegiatan kami untuk Thanksgiving, untuk dan juga Natal ya Bapak. Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah Tuhan semua Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Ajar kami Tuhan mempunyai hati yang baru Tuhan, dan juga roh yang baru Tuhan, untuk boleh mau menjadi penjala-penjala manusia ya Bapak. Tuhan, di luar sana masih banyak Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, yang mungkin masih ada di dalam gelombang lautan Tuhan. Mereka perlu Tuhan damai sejahtera, mereka perlu penghiburan-Mu ya Bapak. Biarlah kami Tuhan yang sebagai menjadi alat Tuhan, penyaluran berkat-Mu, biar kami mau dipakai ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk small group yang ada Tuhan di dalam gereja kami ini. Tuhan, berikan kepada setiap fasilitator ya Bapak hikmat bijaksana untuk dapat membimbing Tuhan anggota small group ini Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap bertumbuh kerohanian mereka Tuhan, dan mereka juga mau Tuhan diubahkan, dan mereka juga taat kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua Tuhan yang terlibat Tuhan di dalam musik, di dalam sound system, dalam hal apapun ya Bapak, dalam yang menyediakan makanan Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang limpahkan kuat kuasa-Mu kepada mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingat Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sakit, yang mungkin sedang mencari pekerjaan, yang mungkin sedang susah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka damai sejahtera-Mu, penghiburan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap Engkau kuatkan iman mereka Tuhan, dan mereka tetap bersandar kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang tidak dapat hadir pada hari ini, seperti keluarga Wira yang pergi vacation. Tuhan sertai dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang berhalangan untuk hadir karena mereka harus bekerja. Tuhan, sediakan pekerjaan yang lebih baik kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh datang untuk menyembah Engkau Tuhan pada hari Minggu ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau pertemukan kembali minggu depan ya Bapak, dan Kau sendiri yang bekerja di dalam kehidupan mereka ya Bapak, supaya mereka Kau selalu ingatkan untuk boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan keberadaan ICCC ke dalam tangan Engkau sendiri ya Bapak. Dari secara finansial ataupun kerohanian kami Tuhan, ataupun misionari kami ya Tuhan, semua apa yang kami lakukan boleh hanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa yang dalam surga, kembali kami juga datang ke hadirat-Mu, kami mau merendahkan hati kami, kami mau berdoa ya Tuhan bagi negeri Amerika, di mana kami tinggal, dan bagi khususnya Indonesia, di mana sebagian besar dari kami lahir ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin jalannya kedua negeri ini, dan juga untuk negara-negara sekitar di sekitar negeri ini. Kiranya Engkau yang menggerakkan orang-orang di berbagai posisi yang Kau tempatkan ya Tuhan, baik bagi kami yang sudah menerima Engkau sebagai juru selamat kami di dalam hidup kami, dan juga kiranya Engkau menggerakkan juga orang-orang yang belum percaya kepadamu. Kiranya juga semua di atas semuanya itu nama-Mu yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan Engkau memimpin bagi setiap orang yang Kau tempatkan di posisi-posisi khusus ya Tuhan, untuk mengambil keputusan yang dari yang besar sampai yang kecil. Kiranya Engkau yang berkehendak di atas semuanya itu, dan kiranya Engkau juga memimpin terus jalannya election yang akan berjalan baik di negara-negara ini. Kiranya Engkau yang terus bekerja, kiranya orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang Kau kehendaki ya Tuhan.
Kiranya di atas semuanya itu hanya nama-Mu yang dipermuliakan, dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan tutup kebaktian kita. Bapa, kami menghadap hadirat-Mu sekali lagi. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau sudah menilik hati kami masing-masing. Engkau yang sudah memberkati kami. Kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan seluruh persembahan hidup kami ini. Terima kasih Bapa buat kedatangan Pak Freddy, Bu Risma, Ariel di tempat ini. Kami berdoa buat keluarga mereka Tuhan, termasuk Melanie yang ada di New York. Tuhan, kami serahkan keluarga Pak Freddy ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memimpin keluarga ini, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang menyediakan diri untuk terjun ke dalam misi-Mu Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Tuhan, pakai mereka di dalam setiap waktu Tuhan, kemanapun Engkau suruh mereka pergi Tuhan. Biar ada penyertaan tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh berbuah bagi Engkau Tuhan Yesus, buat membimbing hamba-hamba Tuhan yang lain, buat membimbing gereja-gereja yang ada Tuhan, kemanapun mereka pergi. Tuhan Yesus sertai mereka kalau tanggal 8 nanti akan kembali ke East Coast area Tuhan, biar mereka akan berkarya di sana sampai bulan Januari nanti, biar mereka sendiri Tuhan berserah hanya kepadamu saja. Engkau yang memimpin langkah hidup mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh keberadaan kami juga sebagai jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Di mana kami pergi, kemana kami pergi Tuhan, ada penyertaan tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan malaikat Tuhan yang menjagai kami semua. Keluarga kami, kesehatan kami, segala apapun yang bertalian dengan kami Tuhan, ada di dalam perlindungan darah Yesus. Dan biarlah di mana kami ada Tuhan, kami menjadi terang dan garam, menjadi saksi-Mu yang hidup. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebaktian kami pada siang hari ini. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat-Mu. Mari arahkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menguatkan, menopang, mensupport, menghibur kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali nanti. Dan berkat ini kita terima di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari yang percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.